Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Ana tulis sing yuang widi yen wong sabar lan narimo kinanjar dawa umure sugih kadang pawong mitra kinate ing tomo lamun lara wong iku gampang gone antuk tombo. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Paman memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya, orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. Dalam seri ke-667 ini, dengan para pemain, Suryadin sebagai Wondo Geni,
Herman sebagai Windu Pawoko, Naryok sebagai Lembu Lamatan, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Norman sebagai Badrawati, Jumali sebagai Wedung, dan Asti Suhastra pengantar cerita. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Perjalanan yang ditempuh oleh Wedung dan Badrawati kembali ke Padepokan Sekar Jati di Juwiring tidak bisa ditempuh dengan cepat karena keadaan Wedung yang terluka. Bahkan kemudian Wedung seperti mulai kehilangan kesadarannya. Badrawati segera menghentikan kudanya. Bagaimana keadaanmu, Paman Udung? Mataku berkunang-kunang. Apa yang aku lihat, semuanya menjadi dua. Kalau begitu, Paman tidak mampu. Wedung tidak menjawab, karena ternyata siswa perguruan Sekar Jati dari telatah Juwiring itu telah terkulai pingsan. Badrawati segera meloncat menyangka tubuh Wedung yang nyaris terjatuh dari kudanya. Badrawati kebingungan sejenak, tetapi dia segera bertindak. Tubuh Wedung yang pingsan itu justru ditelungkupkan di atas kuda, dan 2 ekor kuda itu pun kemudian kembali berpacu. Apa boleh buat, meski kau pingsan, Paman Udung, akan tetapi sebaiknya kita tidak menghentikan perjalanan. Sang waktu terus bergerak, pagi pun datang, matahari bersinar dengan terangnya di cakrawala belahan timur. Dan di saat itu pula, dengan mengendap-endap, Lare Angon telah sampai di tempat yang dituju. Menilik tempatnya, rupanya rumah terpencil ini yang dimaksud Kisanak Wedung itu. Iya, ada 3 ekor kuda di kandang. Dengan demikian, Wondogeni dan kedua kawannya itu tentu berada di dalam gubuk itu. Wah, semoga saja kedatanganku kali ini tidak terlambat. Semoga Saung Songo itu belum dibunuh. Dengan mengeterapkan kemampuannya yang aneh, Lare Angon yang memiliki Raja Kala Cakra itu bagaikan mampu menghisap segala suara yang timbul dari setiap langkahnya. Lare Angon bahkan telah membuka pintu tanpa didengar sama sekali oleh Wondogeni yang sedang berbaring. Lare Angon merasa lega ketika melihat sosok tubuh yang terikat, meski tubuh itu babak belur dengan wajah bengap. Tetapi jelas Saung Songo masih hidup. Lare Angon tiba-tiba terusik untuk mengetahui apa saja yang akan dibicarakan oleh Wondogeni dan 2 kawannya itu.
Aku ingin kembali ke padepokan itu. Apa? Aku ingin kembali ke sana. Untuk apa? Aku tidak bisa melupakan Galuh Titis. Aku tidak bisa melupakannya. Aku tidak bisa menghapuskannya dari pikiranku. Sial. Benar-benar sial. Aku tidak mengira bayangan dan angan-angan yang selama ini aku pupuk harus berantakan seperti itu. Aku ingin menculik Galuh Titis. Sudahlah. Lupakan. Jangan kau pikir dia lagi. Macam apapun kau membayangkannya, kau tidak akan bisa memilikinya. Kau sudah kandas untuk geni. Kau membuat hatiku malah semakin sakit, Pawoko. Apa kau pikir aku juga tidak merasa sakit? Aku dipermalukan seperti itu. Kau kira tidak sakit? Cukup! Betapa pahitnya kenyataan ini, Wondogeni. Akan tetapi, lebih baik menerima kenyataan daripada berusaha mengingkarinya. Cukup! Aku bilang jangan bicara lagi. Kepalaku mau pecah, tahu? Lare Angon yang mendengar bagaimana isi hati Wondogeni itu mengangguk-anggukan kepala. Dan apa yang didengarnya itu menumbuhkan sebuah gagasan di dalam hati Lare Angon. Maka tiba-tiba tumbuh rasa usilnya. Lare Angon seperti diilhami oleh apa yang pernah dilakukan oleh Badrawati yang pernah memainkan sebuah sulap yang membingungkan seorang dukun yang disewakan Umang untuk mencelakakan Anusapati. Cara itu kini dicobanya. Lare Angon adalah manusia aneh. Dengan cara yang sulit dimengerti, ia memiliki Raja Kalacakra dan kemampuan yang bagaikan tidak terbatas, seperti mengendap pada dirinya. Tiba-tiba Wondogeni terperanjat. Ada apa dengan kuda-kuda itu? Coba kau lihat dalam matamu. Malas. Kau lihat saja sendiri. Hah? Lihat. Lihat! Wondogeni terbelalak oleh apa yang dipandangnya. Demikian juga dengan Windu Pawoko dan Lempu Lamatan. Ketika orang itu melihat seorang perempuan yang membelakanginya dan tidak jelas wujud wajahnya. Perempuan itu duduk di atas ekor kuda milik mereka sendiri. Dan ketika orang itu segera berloncatan ke atas kuda, ketika perempuan tak dikenal itu membedal kudanya. Hei, perempuan, berhenti! Jangan lari! Hei, perempuan! Berhenti! Hei, perempuan! Jangan lari!
Wondo Geni dan Lembu Lamatan terus memburu perempuan berkuda itu. Hanya Windu Pawoko yang tinggal karena tidak ada kuda yang tersisa. Namun jarak antara Wondo Geni dan Lembu Lamatan dengan perempuan tak dikenal itu tetap saja tidak semakin dekat atau semakin jauh. Dengan gemas dan seolah-olah ingin melahap, Wondo Geni terus merangsang kudanya untuk berlari lebih kencang lagi. Hei, jangan lari! Jangan lari! Perempuan! Jangan takut pada kami! Jangan lari! Kita harus menangkapnya! Perempuan itu paling tidak akan bisa kita gunakan untuk menenteramkan hati kita! Hiya! Semakin jauh mereka berkuda sampai pada akhirnya Wondo Geni dan Lembu Lamatan merasa semakin dekat dan semakin yakin tidak lama lagi perempuan berkuda yang tidak kelihatan wajahnya itu pasti akan tertangkap. Namun tiba-tiba Wondo Geni dan Lembu Lamatan terbelalak menyaksikan apa yang terjadi. Hei, lihat! Dia memudar! Lihat! Kenapa bisa begitu? Bagaimana ini? Kenapa bisa begini? Mana perempuan itu? Perempuan itu menghilang. Tidak salah. Mataku benar-benar melihat perempuan itu menghilang. Menghilang bagaimana? Ya, menghilang. Apakah kita tadi mengejar hantu? Hantu? Wondo Geni dan Lembu Lamatan kebingungan. Mereka benar-benar baru saja menyaksikan sebuah keajaiban. Perempuan yang mereka kejar itu benar-benar telah hilang tak tentu rimbanya. Yang ada kemudian hanyalah seekor kuda tanpa penunggang. Lembu Lamatan mengedarkan pandangan matanya ke segala arah. Dan tiba-tiba ia berdesir. Sebenarnya, apa yang kita alami ini benar-benar terjadi, bukan? Maksudmu? Bahwa kita tadi telah mengejar seorang perempuan? Iya. Dan perempuan di atas kuda itu nampak seperti kabur. Semakin kabur dan semakin kabur. Kian lamat-lamat dan kemudian ia lenyap. Ia menghilang. Bagaimana artinya? Sulit kita mendapatkan penjelasan dari apa yang telah terjadi. Apakah kita berdua ini telah gila? Aku merasa masih waras. Iya,
Demikian juga denganku. Dan aku merasa aku baru saja mengejar seorang perempuan. Apakah ada hantu yang menggoda kita? Oh, iya, agaknya itulah penjelasan yang paling tepat. Kenapa ada hantu menggoda kita? Iya, yang tahu jawabnya hanyalah hantu itu. Tuntun kuda itu. Dan kita kembali. Ayo. Dengan benak masih diganduli rasa penasaran dan pertanyaan yang tidak terjawab, Pondok Geni dan Lembu Lamatan kembali. Keduanya berkuda dan diam tak berbicara lagi. Matahari yang memanjat semakin tinggi, seperti mengejek mereka atas kekonyolan yang telah mereka lakukan. Dan tak berapa lama kemudian mereka telah sampai di rumah tua itu kembali. Pondok Geni dan Lembu Lamatan bergegas masuk ke dalam rumah untuk melihat apakah Sawung Songo masih ada. Sawung Songo masih terikat di tempatnya. Akan tetapi, Windu Pawoko yang tidak ada. Kemana dia? Windu Pawoko! Windu! Di mana kau? Windu Pawoko! Di mana kau? Oh, Windu Pawoko! Di mana kau? Kau di mana? Lihat! Dia bukan Sawung Songo. Dia Windu Pawoko. Pondok Geni terkejut melihat kenyataan bahwa yang terikat itu bukan lagi Sawung Songo, tetapi Windu Pawoko. Pemuda bertubuh kurus kering itu megap-megap ketika sumpal di mulutnya telah dibuka. Pondok Geni marah sekali. Wajah Windu Pawoko seperti akan diremasnya. Mana dia? Mana Sawung Songo? Apa yang terjadi padamu? Cepat jawab. Apa yang telah terjadi? Siapa yang melakukan itu kepadamu? Siapa? Orang-orang itu mencengkeramku. Aku tidak bisa menghindarinya. Mana Sawung Songo? Mana dia? Sebaiknya kau tidak usah memikirkannya lagi, Wondo Geni. Siapa kau? Pondok Geni dan Lembu Lamatan saling berpandangan. Keduanya segera menghubungkan kemunculan pemuda yang belum dikenalnya itu dengan apa yang baru saja mereka alami. Pondok Geni yakin pasti pemuda itu yang berada di belakang perempuan berkuda yang tiba-tiba menghilang itu. Siapa kau? Siapa namaku? Kau tidak perlu tahu, Wondo Geni. Kalau kau memaksa aku menyebut nama, aku bisa menggunakan namamu pula. Akan tetapi yang penting, aku berurusan denganmu. Urusan apa? Hah? Bukankah kau telah mencuri sesuatu? Aku minta apa yang kau curi itu kau kembalikan melaluiku. Akan tetapi sebaiknya kau katakan siapa kau Kisanak. Kalau kau membutuhkan sebutan untukku, sebut saja sesukamu. Sebaiknya kau jangan berurusan denganku.
Mengaku sajalah. Aku akan memaafkanmu dan membiarkanmu untuk pergi dari tempat ini tanpa aku persulit. Terbalik. Kaulah yang justru bernasib sial karena harus berurusan denganku. Kembalikan kitab perguruan Sekar Jati yang kau curi itu. Siapa kau sebenarnya, Kisana? Apakah kau utusan dari Ki Ajar Gelung Keling? Aku belum kenal dengan orang yang kau sebut namanya sebagai Ajar Gelung Keling itu. Akan tetapi aku harus berbuat di atas dan membela kebenaran. Apa yang kau lakukan di perguruan itu, aku nilai sebagai perbuatan yang tercela. Nah, jangan bertele-tele. Serahkan kepadaku. Persetan denganmu. Siapapun kau, meski tidak mau menyebut nama, aku tidak merasa sungkan untuk membunuhmu. Karena kau telah menggangguku. Iya! Aku tidak akan menghindar. Kalau kau ingin memukulku, pukul saja lagi. Atau kalau kau memiliki ajian pamungkas, gunakan ajian yang kau miliki itu. Aku tidak akan menghindar. Gila. Yang aku hadapi ini sebenarnya manusia atau bukan? Hantaman tanganku sama sekali tidak dirasakannya. Aku seperti menghantam dinding yang terbuat dari baja. Jangan hanya termangu, Wondogeni. Persetan! Windu Pawoko! Lembu Lamatan! Jangan hanya termangu. Ayo cabut pedang kalian berdua. Nampaknya kita harus menjadi algojo untuk orang yang tidak tahu diri ini. Kita hajar dia! Bagus. Nampaknya kau memiliki ilmu kebal, Kisana. Ayo, kalau memang benar, jangan kau hindari pedangku ini. Boleh. Boleh, lakukan. Akan aku penuhi permintaanmu itu. Aku akan tidak menghindar, silakan. Iya! Lembu Lamatan dan Windu Pawoko terbelalak ketika mereka memandang ke arah orang yang belum dikenalnya itu. Betapa ayunan pedang yang dilakukan Wondogeni dengan tenaga yang luar biasa itu ternyata tidak mempan. Tubuh itu tidak tergores, tidak berdarah. Wondogeni merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Bagaimana? Kau masih merasa belum puas, Wondogeni? Atau yang lain? Silakan kalau ingin mencoba. Aku tidak akan menghindar. Silakan. Aku akan melakukan. Boleh, silakan. Silakan. Iya! Bagaimana? Kau tidak terluka? Kemarikan pedangmu itu. Jangan cemas. Aku tidak akan menggunakan pedang itu untuk membunuhmu. Tetapi pinjamkan sebentar. Sebuah pesona yang luar biasa besarnya, bagai tidak bisa dihindari lagi oleh Lembu Lamatan, tak kuasa menolak permintaan Lare Angon. Dengan tatapan mata yang aneh, pedang itu diserahkannya. Dengan pedang semacam ini, kau menakut-nakuti orang lain. Dengan pedang semacam ini, kau merasa sudah pilih tanding dan tidak terkalahkan oleh siapapun. Hah? Lihat. Iya!
Akibat dari pameran itu benar-benar luar biasa, sangat membekas di hati Lembu Lamatan. Ia terbelalak saat melihat pedangnya yang dibangga-banggakan itu telah patah menjadi dua. Dia mundur selangkah, ketika tiba-tiba saja Lare Angon tersenyum aneh kepadanya. Windu Pawoko dan Wondogeni kebingungan. Bagaimana Kisanak Wondogeni? Kau serahkan atau tidak? Kalau kau keberatan menyerahkannya, apakah aku harus memaksanya dengan membunuhmu? Cepat keluarkan. Berikan kepadaku. Baik. Pameran kemampuan yang luar biasa itu ternyata telah cukup mampu untuk merontokkan nyali Wondogeni. Pemuda sombong itu tiba-tiba menjadi ketakutan. Dan dia seperti disudutkan hanya pada sebuah pilihan, tanpa ada pilihan yang lain. Wondogeni segera mengeluarkan sebuah kitab dari balik pakaiannya. Dan disodorkannya kitab itu kepada pemuda aneh yang berada di depannya itu. Apa kau kira dengan kau menyerahkan kitab ini, urusan ini telah selesai? Apa lagi? Persoalanmu dengan gadis yang bernama Galuh Titis, dan juga kekejaman yang telah kau lakukan terhadap pemuda bernama Saung Songo itu, harus mendapatkan ketegasan. Kau harus bersumpah. Kau tidak akan mengganggu hubungan antara Galuh Titis dan Saung Songo lagi. Kau harus bersumpah. Baik. Aku bersumpah. Aku tidak akan mengganggu mereka lagi. Bagus. Aku senang mendengar ucapan itu. Akan tetapi, apa kau pikir aku akan percaya begitu saja dengan sumpahmu itu? Kau bukan jenis orang yang menghargai sumpah. Dengan mudah kau akan melanggarnya kalau kau mendapatkan kesempatan. Ayo, kalian bertiga membalik. Menghadap ke sana. Cepat, kerjakan. Iya. Tanpa ada pilihan lain lagi bagi Wondogeni, Windu Pawoko dan Lembu Lamatan, kecuali memenuhi perintah itu. Mereka bertanya-tanya dalam hati, apa gerangan yang akan dilakukan pemuda aneh di belakangnya itu? Kalian bertiga menjadi orang yang sombong karena merasa memiliki olah kanuragan. Padahal di mataku, olah kanuragan yang kalian kuasai itu tidak pantas untuk dipamerkan. Nah, daripada kalian akan menjadi sumber kekisruhan karena kesombongan yang kalian miliki itu, maka aku berpendapat, lebih baik kalian tidak usah mempunyai ilmu kanuragan. Ilmu itu harus dihapus. Nah, terimalah. Hiya! Ketiga pemuda itu menggeliat sesaat ketika Lare Angon menyambitkan sejenis senjata rahasia. Benda-benda kecil seperti paku itu masing-masing menancap di punggung mereka. Dan tidak berapa lama kemudian, ketiganya pun ambruk. Nah, pertimbangkanlah dan berpikirlah lagi jika kalian akan berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Karena sejak sekarang, kalian telah menjadi orang-orang yang lemah. Kalian tidak lagi menguasai olah kanuragan. Selamat tinggal. Nah, sekali lagi, selamat tinggal.
Seperti tidak terjadi apa-apa, Lare Angon telah melangkah keluar dari dalam rumah, meninggalkan mereka bertiga. Wondo Geni, Lempu Lamatan, dan Windu Pawoko hanya bisa merasakan bukan saja rasa sakit yang mereka derita, tetapi lebih dari itu adalah rasa sakit yang menghunjam di dalam hati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Adalah di saat yang sama, Ki Ajar Gelung-Keling yang baru saja pulang dari kaki Candi Prambanan terkejut mendengar laporan dari anak gadisnya. Galuh Titis memaparkan apa yang telah terjadi dengan perasaan penuh dengan gelisah. Kapan itu terjadi? Kemarin, Ayah. Bagaimana keadaan Kakang Sawung Songo saat ini, aku tidak tahu. Kakang Wedung saat itu juga melacaknya. Akan tetapi, sampai sekarang masih belum juga kembali. Kau pikir, apa yang bisa dilakukan Wedung terhadap Wondo Geni? Itulah, aku sekarang justru mencemaskannya, Ayah. Kemana kira-kira Wondo Geni membawa Sawung Songo itu? Seorang siswa yang ternyata berkomplot dengan Kakang Wondo Geni mengatakan, mereka ke Pejarakan. Pejarakan? Suruh siapkan kuda yang lain. Aku akan melacaknya. Tetapi tiba-tiba seorang siswa perguruan itu berlari-lari menghadap dan dengan tergopoh-gopoh dia melaporkan sesuatu pada Ki Ajar Gelung-Keling. Ada apa? Maaf, Guru. Ada seorang bocah masih remaja. Dia mengantarkan Wedung dalam keadaan terluka. Ajar Gelung-Keling dan anak gadisnya terkejut mendengar laporan itu. Keduanya segera bergegas menuju ke halaman. Nampak di sana beberapa orang siswa sedang menggotong tubuh Wedung yang terluka. Ki Ajar merasa heran karena yang mengantarkan Wedung yang terluka hanyalah seorang bocah. Nah, bagaimana sikap Ki Ajar Gelung-Keling menghadapi keadaan Wedung yang terluka itu? Serta bagaimana pula dengan sikap Badrawati yang merasa berkepentingan dengan munculnya orang yang memiliki Raja Trinetra di tangan kirinya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.